muncul kadang hilang. Masa Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat 189. Sudah 90 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillah. Kosakata yang baru bunyinya qatil. Ada wawu alifnya berarti kalian atau jamak. Berarti kalau berqatil artinya berperang berarti berperanglah. Kalimat qatilu nanti satu kata dengan kalimat yuqatiluna nih di akhirnya ini. Ini sama. Bedanya apa antara qatilu dengan yuqatilu? Bukan. Kalau qatilu fi'il amr, kalau yuqatiluna itu fi'il mudhari. Gitu ya. Ya, yang paling belakang, yang baru datang. Ya Pak, semakin bisa ini udah bisa. Qatilu dan berperanglah kalian. Yuqatiluna. Melampaui batas, melanggar.
mencintai orang-orang yang melampaui batas. Nah, di dalam ayat ini ada beberapa kosakata yang sama, ya Pak ya. Diambil dari kosakata yang sama. Wa qatilu, dan berperanglah kalian. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Berperanglah kalian di jalan Allah. Berperang pada siapa? Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi. Orang-orang yang mereka memerangi kum kalian, memerangi kalian. Wala ta'tadu. Nah, ini ada kalimat la, ya, la, ketemu kata yang huruf terakhirnya wawu dan alif, maka la ini namanya la nahi. Nahi itu bermakna janganlah. Kalau tidak wawu alif, nanti ketemu kata yang berakhiran sukun. La ta'tad, janganlah kamu, satu orang. Kalau ta'tadu, kalian, jamak. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, ini adalah lagi nih. Lah, sama nggak dengan yang tadi? Beda. Kenapa? Karena ketemu kata yang berakhiran dhammah. Kalau berakhiran dhammah berarti fi'il tersebut tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan namanya la nafi. Kalau tadi nahi, sekarang la nafi. La yang bermakna tidak. La yuhibbu, dia tidak mencintai al-mu'tadin. Ini kosakatanya sama dengan ta'tadu. Buktinya mana? Ada ta'tadu, ada ain, ada ta, ada dal. Ada ain, ada ta, ada dal. Kalimat ya'nun menunjukkan apa? Jamak. Diawali dengan mu menunjukkan kalau ini bermakna orang. Ya. Ada alif lam menunjukkan apa? Menunjukkan isim. Gitu. Jadi kalimatnya sebenarnya cuma ini ain, ta sama dal. Ini kalimatnya. Alif lam menunjukkan apa? Isim. Mim menunjukkan orang. Ya nun menunjukkan jamak. Gitu. Misalnya ini misalnya. Ada kalimat yu'minu. Yu'minu, dia beriman. Diganti menjadi orang yang beriman. Tinggal yu-nya diganti dengan mim. Mu'minun, ada tanwinnya. Kalau saya tambahi alif lam, berarti tambahi alif lam di sini. Al-mu'minu, tanwinnya dihilangkan. Saya mau tambahi jamak, jadiin jamak, tinggal ditambahi misalnya ya nun atau wawu nun. Kalau ya berarti sebelumnya harus kasroh. Mu'minina. Nanti penjelasannya sama kayak tadi. Ada alif lam menunjukkan jamak, isim. Awalannya mim menunjukkan orang.
diakhiri ya nun menunjukkan apa? Jamak. Berarti kosakatanya cuman hamzah, mim sama nun. Berarti hamzah, mim sama nun. Apa artinya? Berdasarkan kata amana, telah beriman. Gitu ya. Sama dengan wala ta'tadu berasal dari kata i'tada menjadi mu'tadina, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang melanggar. Berperanglah kalian di jalan Allah pada orang-orang yang memerangi kalian, janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. 191. Oh ya, ini pertanyaan bagus ini. Tanda-tandanya kalau paham itu, setiap ada you pasti dimaknai di. Kok itu mu? Saya ingat ya, fi'il apa tadi? Yuhibbu itu fi'il apa, Pak? Yuhibbu fi'il apa? Mudhari'. Nah, mudhari' itu kemarin rumusnya apa? U awalnya, A huruf sebelum akhir. Nah, sekarang dicoba. Yuhibbu itu aslinya yuhbibu, aslinya ini. Aslinya yuhbibu. Nah, kira-kira kalimat yuhbibu itu huruf awalnya domah, oke. Udah bener tuh, awalnya domah. Ya kan? Nah, sekarang huruf sebelum akhir apa? Bi. Berarti yang mana? Yang ini kan? Nah, itu kan bunyinya I, padahal harusnya apa? A, berarti kan bukan kan? Nah, kalau kemudian I-nya itu diganti dengan A, baru dimaknai di. Yuhbabu, dicintai. Nah, yuhbabu itu enggak ada kalimat yuhbabu. Adanya apa? Nah, adanya begini. Yuhabbu. Apa? Yuhabbu, dicintai. Coba ya. Jadi rumusnya dulu nih. Jangan main hajar mentang-mentang domah semuanya dimana di. Enggak. Lihat huruf sebelum akhir. Kalau sebelum akhirnya A, berarti benar tuh dimaknai di. Nah, sekarang kalau fi'il madhi, misalnya ya, kalau fi'il madhi itu rumusnya apa? I, gitu ya. Misalnya ada kata ahabba. Nah, sekarang diikutkan nih, dijadikan menjadi bermakna di. Kalau ahabba, dia telah mencintai. Kalau dia dicintai, bagaimana? Gimana? Benar. Awalnya huruf sebelum akhir I. Fi'il madhi itu selalu diakhiri dengan fathah. Jadi dapat kan? Ini I-nya ya, terus kemudian I-nya di sini. Nah, uhibba berarti dia dicintai. Ya, rumusnya dulu. Kalau UI itu fi'il madhi, kalau UA itu fi'il mudhari.
Kalau dalam bahasa Arabnya dzumma awwaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Dzumma awwaluhu dibaca dhammah awalnya, wa futiha dan difathahkan ma qoblal akhir, huruf sebelum akhir. Itu kalau fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi dzumma awwaluhu wa kusira ma qoblal akhir. Dibaca dhammah awalnya, dibaca kasrah huruf sebelum akhir. Itu kan anak-anak MI ngapalin begitu. Dzumma awwaluhu itu anak-anak MI. Sekarang udah gak zamannya lagi, udah UA, UI, udah gitu aja, udah biar gampang udah. Iya. Ya sama kayak misalnya kana itu apa? Kalau kana kan dulu apa? Tarfaul isma wa tansibul khobar. Itu kan anak-anak MI ngapalin dulu kayak begitu-gitu. Anak MI, MTS itu ngapalin. Nah sekarang yang tinggal doma fathah. Kalau inna fathah doma kan gitu. Gampang kan Pak? Gampang, tinggal ngomong gampang apa susahnya. Sekarang ayat kita lanjutkan dulu. Nah, untuk ujiannya nanti di akhir ya. Sekarang lanjutannya. 191. Teman 9 berarti. Apa enggak ada? Waqtulu haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Beda antara kalimat qatala dengan qatala. Nih saya kasih tahu nih. Ada kalimat qatala. Berapa huruf ini Pak? 3. Saya tambahi alif menjadi qatala. Di antara atas sama bawah mana yang bermakna berperang? Yang bawah. Yang atas mananya membunuh. Nah, qatala telah membunuh, gitu ya. Qatala telah berperang. Makna awalnya sebenarnya bukan berperang, qatala itu. Artinya apa? Saling membunuh. Qatala saling membunuh. Karena ketambahan alif. Misalnya nasoro menolong, nasoro saling menolong. Karena dia menjadi 4 huruf. Qaf, alif, ta sama lam. Nah, itu nanti dalam perubahannya kalau qatala menjadi yaqtulu ya, yaqtulu. Kalau qatala yuqatilu. Ini nanti nyambung dengan ayat yang tadi. Kalau yaqtulu menjadi uqtul, berarti uqtul fi'il apa? Fi'il amr, uqtul. Kalau yuqatilu berarti fi'il mudhari' dijadikan fi'il amr menjadi qatil. Nah, maksud saya kalau kalimat qatil ini ayat yang tadi 190 wa qatilu fi sabilillah. Kalau ayat selanjutnya waqtulu, bukan waqatilu tapi apa? Waqtulu. Uktul, pakainya yang ini. Uktul, waqtulu. Ditambahi wawu alif maka pelakunya jamak. Contoh misalnya nih. Mana-mana. Ini waqtulu, ada wawu alifnya kan? Ini. Alifnya dihilangkan karena ada hum.
Waqtulu dan perangilah atau dan bunuhlah. Bunuhlah. Karena uktul tadi ya. Qatala yaqtulu uktul. Waqtulu dan bunuhlah hum mereka. Bunuhlah mereka. Haitsu di mana saja sakiftum karena ada tumnya sakiftumu hum itu aslinya sakiftum hum. Sakiftum kalian dapati hum mereka. Bunuhlah mereka di mana saja kalian mendapati mereka. Kalimat ini itu Pak, ini dulu saya pernah baca buku yang kaitannya tentang Islam garis keras. Ayatnya dipotong segini doang nih. Waqtulu hum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana saja kalian menemukan mereka. Akhirnya apa Pak? Ketika ada orang kafir pada dugem dibom. Karena ayatnya ini diputus sampai situ. Padahal apa? Ini kaitannya tentang apa Pak? Di saat berperang. Karena ada wa-nya nih. Karena ada wa menyambungkan dengan ayat sebelumnya. Ketika kalian berperang, memerangi orang-orang yang memerangimu, ketika kamu mendapatkan mereka, bertemu dengan musuhmu, bunuh. Itu waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Nah, ini pentingnya orang belajar, tidak hanya dipotong-potong begitu. Bukan Qur'annya yang salah, Pak. Gitu. Betul. Bukunya enggak tebel, Pak. Tipis bukunya itu. Isinya ayat-ayat Quran, tapi ya potongan-potongan itu. Saya pernah pas waktu ngajar di Galaksi, ada salah satu di antara yang ngaji itu, Pak, saya lagi belajar ini bagus ini. Bagus. Bukunya tipis. Dan itu yang dikaji mereka ketika mereka ngumpul gitu ya. Bunuhlah mereka di mana saja kalian mendapati mereka. Enggak peduli mau nyerang apa enggak kan, bahasanya kan begitu. Dimaknai mereka begitu. Wa akhriju. Ini akhrij. Ini fi'il amr lagi nih. Wa akhriju dan usirlah. Bukan keluarlah mereka, bukan, tapi keluarkanlah mereka. Keluarkanlah itu maksudnya apa? Usirlah mereka min haitsu dari mana saja. Ini ada kalimat min, tapi setelah min kalimatnya masih tetap su. Ini menandakan kalau kalimat haitsu ini enggak terpengaruh dengan adanya min. Bukan min haisi, tapi tetap min haitsu. Nah, itu namanya istilahnya mabni, tidak ada perubahan. Min haitsu akhrajukum. Kalimat akhraju, ini akhraju sama dengan akhriju. Samanya tentang apa? Tentang bentuk kalimatnya. Yang satu itu fi'il madhi, yang satu fi'il amr. Berasal dari kalimat akhraja yukhriju akhrij. Bukan khoroja ya, tapi akhroja. Min haitsu akhrajukum, dari mana saja mereka mengeluarkan kalian. Maksudnya apa? Kaitannya tentang peperangan. Kalau mereka menyerang, bunuhlah mereka ketika kalian mendapati mereka, dan usirlah mereka, para orang-orang yang menyerang itu, di mana saja mereka mengusir kalian. Itu namanya berperang, Pak. Berperang itu pasti pengen menang, jangan pengen mati.
Kalau orang berperang harus pengen apa? Menang. Pengen menang, jangan pengen mati. Wal fitnatu dan fitnah, udah kita ada fitnah, fitnah. Asyaddu. Ini kalimat asyaddu setelahnya ada min, bermakna lebih. Fitnah itu lebih berat minal qatli dari pembunuhan apa peperangan? Nggak ada alifnya kan? Kalau nggak ada alifnya berarti pembunuhan. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih berat atau lebih besar minal qatli dari pembunuhan. Kalimat ini juga begitu, kadang-kadang dipotong. Oh, kamu jangan mitnah saya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Begitu, padahal maknanya bukan itu, Pak. Gitu. Ini kan kaitannya tentang pembunuhan. Orang membunuh ketika dalam peperangan. Orang bisa membunuh dalam peperangan, itu dia akan nantinya akan mendapatkan ghanimah dari harta yang orang yang dibunuh kan. Berarti kan mulia nih, orang yang berperang bisa membunuh lawannya, mulia. Nah sekarang yang dimaksud fitnah itu apa? Bukan memfitnah lisan, bukan. Fitnah lisan itu sama pembunuhan tetap lebih berat pembunuhan. Makanya terus kemudian banyak penafsiran al-fitnah itu ay asyirku, yaitu kemusyrikan. Jadi maknanya itu apa? Dosa kemusyrikan lebih berat daripada dosa pembunuhan. Nah ini makanya kalimat wal fitnatu asyaddu minal qatl itu dipisah dengan adanya tanda jais, tanda jim. Artinya apa? Pembunuhan tidak masuk ketika berperang. Kalau orang membunuh ketika berperang, justru malah dia mulia, mendapatkan kemuliaan karena bisa membunuh lawannya. Makanya yang dimaksud ini pembunuhan di luar peperangan. Nah, dosa orang membunuh di luar peperangan itu kan dosa besar kan, termasuk min kabair, termasuk di antara dosa besar. Nah, sekarang ada enggak dosa yang lebih besar dari membunuh di luar peperangan? Maka semua ulama sepakat yang dimaksud adalah syirik, dosa kemusyrikan. Itu. Makanya wal fitnah ini bukan fitnah secara bahasa kita, bahasa Indonesia, bukan. Ya fitnah gitu aja. Fitnah itu lebih asyaddu, lebih besar, lebih berat minal qatli dari pembunuhan. Wala tuqatilu, kira-kira la-nya ini bermakna tidaklah apa janganlah? Jangan. Kenapa bermakna jangan? Karena nanti ada wawu alifnya nanti di sini. Kalau tidak ada hum. Wala tuqatilu, dan janganlah kalian berperang atau memerangi. Memerangi atau membunuh. Kenapa diartikan memerangi? Karena setelah qaf ada alifnya nih. Ya, setelah qaf ada alifnya. Wala tuqatiluhum, dan janganlah kalian memerangi mereka. Memerangi mereka. Yang jadi pertanyaan itu, mereka itu orang kafir apa orang Islam? Janganlah kalian memerangi mereka. Mereka itu siapa, Pak? Ya pastinya orang kafir kan, Pak. Makanya peperangan dulu sama sekarang itu beda. Kalau dulu lawannya, musuhnya udah jelas-jelas kafir. Artinya apa, Pak? Kalau jelas-jelas kafir berarti dia jelas-jelas salah. Dari sisi keimanan aja sudah salah. Nah kalau di Indonesia misalnya ada peperangan melawan siapa, Pak?
begitu kita serang menggunakan Allahu Akbar, sono juga Allahu Akbar. Artinya ada kesamaan. Allahu Akbar, sono juga Allahu Akbar. Kan enggak sesuai ayat akhirnya. Janganlah kalian memerangi mereka indal masjidil harami, di sisi Masjidil Haram. Artinya jangan memerangi mereka di tanah haram. Makanya Mekah, Madinah itu sampai sekarang pun tidak pernah dijadikan tempat berperang, tidak pernah dijajah, tidak pernah, karena memang sudah dilindungi oleh Allah. Indal Masjidil Haram. Hatta sampai yuqatilu, itu aslinya yuqatiluna. Kalau qafnya panjang, berarti artinya perang atau membunuh? Perang. Hatta yuqatilukum fihi, sampai mereka memerangi kalian fihi padanya. Nya apa Pak? Masjidil Haram. Berarti kalau ada kalimat hatta ini nanti bermakna kemungkinan atau tidak. Kemungkinan suatu saat nanti ada peperangan apa tidak. Kalau sampai sekarang belum pernah tuh Pak berperang di tanah haram. Karena peperangan Rasulullah itu pasti mengikuti aturan. Pasti Rasulullah tidak pernah menjadi mu'tadin, orang yang melampaui batas. Baik itu batas teritorial, tanah haram dan bukan haram, ataupun batas-batas tentang kezaliman, memerangi orang lemah, perempuan, anak-anak, orang sakit, mereka dalam keadaan lemah. Fa'in qatalu, fa'in maka jika qatalu, kalau qafnya panjang berarti apa? Memerangi. Maka jika mereka memerangi kalian, jadi bahasanya bukan membunuh ya Pak. Jika mereka memerangi kalian, faqtulu. Nah ini baru apa maknanya? Membunuh. Karena ini fi'il amr, maka bunuhlah mereka. Jika mereka memerangi kalian, maka bunuhlah mereka. Maka kalimat kalau kita perhatikan kaitannya tentang berperang, membunuh, itu Islam mengajarkan kalau mereka memerangimu maka bunuhlah. Mereka mengusirmu maka usirlah. Jadi menunggu kalau diserang, menunggu kalau diserang duluan. Tidak ada ceritanya Rasulullah itu menjajah, memerangi orang-orang yang sedang tidak berperang. Makanya inilah yang menjadi pegangan bahwa Islam tidak pernah menjadi penjajah. Fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaul kafirin. Kadzalika, dua kata, ka dan dzalika, seperti itulah jazau, balasan al-kafirina, orang-orang kafir. Seperti itulah balasan bagi orang-orang kafir. Kita ulangi. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, haitsu saqiftumuhum, di mana saja kalian mendapati mereka, wa akhrijuhum, dan usirlah mereka, min haitsu akhrajukum, dari mana saja mereka mengusir kalian. Wal fitnatu, dan fitnah itu asyaddu, lebih besar, minal qatli, dari pembunuhan. Wala tuqatiluhum, dan janganlah kalian memerangi mereka, indal masjidil harami, di sisi Masjidil Haram, hatta yuqatilukum,
sampai mereka memerangi kalian fihi di dalamnya, fihi padanya. Fa in qatalukum, maka jika mereka memerangi kalian, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Kadzalika, seperti itulah jazaul kafirin, balasan bagi orang-orang kafir. Itu kalau mereka memerangi. Nah sekarang kalau sudah tidak memerangi bagaimana Pak? Ya jangan menyerang, jangan memerangi. Karena apa? Fa inintahau, intaha itu artinya apa? Selesai. Fa in, maka jika intahau mereka selesai. Selesai dalam arti apa? Sudah tidak menyerang, sudah tidak mengusir, sudah tidak memerangi. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Pak, diterjemahkan ulang. Nih yang depan yang kan tadi udah yang belakang, sekarang yang depan. Waqtulu. Nih dari sini dulu. Iya, dari Ashabul Yamin, dari Ashabul Yamin. Ayo. Mereka bukan sesungguhnya, tapi maka jika balasan bagi orang-orang kafir. Lanjutin Pak. Fa inin tahu, maka jika mereka berhenti, maka iya, maha pengampun lagi maha penyayang. Wa qatilu hatta la takuna fitnah. Kalau qafnya panjang berarti bermakna apa? Berperang. Kan fi'il amr. Wa qatilu, dan perangilah mereka. Dan perangilah mereka. Hatta la takuna fitnatun, sampai la takuna tidak ada, karena lanya bermakna tidak Pak, karena ketemu kata yang huruf terakhirnya bukan sukun. Kalau la takun, janganlah engkau menjadi. Kalau takunu atau takuna berarti apa? Bermakna tidak. Hatta la takuna, berarti takuna itu fi'il apa Pak? Madhi apa mudhari'? Takuna. Fi'il mudhari'. Jadi gampangnya gini Pak. Kalau la yang bermakna tidak tadi itu kan tidak punya pengaruh, nggak ngefek lah, dengan kata selanjutnya itu nggak ngefek. Tapi kalimat fi'il mudhari' itu kan seharusnya berakhiran domah. Aslinya apa? Takunu. Gitu ya Pak. Kenapa kok sekarang dibaca na? Karena dibaca na ini karena kedahuluan hatta di sini. Jadi hatta inilah yang punya pengaruh Pak. Gitu.
Hatta inilah yang punya pengaruh, mempengaruhi kata selanjutnya yang tadinya dhammah menjadi fathah. Kalau la yang bermakna tidak punya pengaruh. Misalnya begini. Ini misalnya. Ada kalimat yuqatilu, artinya apa? Dia memerangi atau dia berperang. Kalau saya tambahi hatta, maka bunyinya menjadi apa, Pak? Hatta yang tadinya dhamma yuqatilu berubah menjadi yuqatila. Kenapa kok dirubah menjadi fathah? Karena ada hatta. Jadi hatta itu kayak huruf jar itu, Pak. Kalau huruf jar kan yang tadinya dhammah dirubah menjadi kasroh. Ya, misalnya baitun menjadi fil baiti. Tetapi kalau hatta yang tadinya dhammah dirubah menjadi fathah. Dan hatta itu selalu ketemunya fiil mudhari. Selalu ketemu fiil mudhari. Hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada fitnah. Wa yakuna, loh kok sekarang na lagi? Kira-kira kenapa, Pak? Kan tidak ada la, tidak ada hatta. Karena ada wawu, betul. Karena ada wawu. Wawu ini disambungkan ke kata hatta. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa qatiluhum hatta yakuna ad-dinu lillah. Ya, hatta yakuna ad-dinu lillah. Jadi terjemahnya gimana? Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah dan sampai ada agama itu hanya milik Allah. Artinya di sini berperang itu motivasinya adalah menegakkan agama Allah dan menegakkan supaya tidak ada fitnah lagi. Artinya orang berperang itu hanya semata-mata ingin menegakkan agama Allah. Maka istilahnya menggunakan kata fisabilillah, di jalan Allah. Yang diperangi hanya yang menyerang, yang diperangi hanya orang-orang yang ikut berperang. Berperang tidak di tanah haram, berperang tidak di bulan haram. Ya Pak ya, susah itu Pak, susah itu. Ya, perang setelah perang Badar itu perang Uhud ya. Perang Uhud itu konon katanya kan di akhir-akhir menjelang bulan haram. Sempat ada isu, kamu jangan berperang, ini sudah masuk bulan Rajab. Ada isu begitu. Akhirnya orang-orang santai-santai, padahal sono lagi nyerang-nyerangnya, padahal belum masuk bulan Rajab. Gitu. Jadi berperangnya Rasulullah itu dia tidak akan berperang kecuali hanya memerangi orang-orang yang menyerang, memerangi orang-orang yang ikut berperang, tidak pernah berperang di tanah haram, tidak pernah berperang di bulan haram, 4 bulan haram itu Pak, bulan haram, tidak akan memerangi orang-orang yang sedang dalam keadaan lemah, sampai seperti dalam keadaan berperang saja masih taat kepada Allah. Makanya perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Kalau tadi yang dimaksud adalah kemusyrikan, maka
sampai tidak ada fitnah, sampai tidak ada salah paham, sampai tidak ada ini, wa yakuna dinu lillah, dan sampai tegaknya agama Allah. Fa inin tahau, apa tadi? Maka jika intaha tadi apa? Intaha telah selesai, maka jika mereka telah selesai, maka jika mereka telah selesai apa? Telah selesai memerangi atau fala udwana illa ala dzalimin. Ini adalah Pak, la, kalimat la. La itu maknanya apa? Bisa bermakna tidak, bisa bermakna jangan. Tapi kalau la itu kok bertemu dengan kata yang berakhiran fathah, maka la dimaknai tidak ada. La udwana, maka tidak ada permusuhan illa ala dzalimin, kecuali atas orang-orang zalim, kecuali kedzaliman. La roiba, tidak ada keraguan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La haula wala quwata. Selalu apa? Ketika ada la, ketemu kata yang berakhiran fathah. Itu. Maka la artinya apa? Tidak ada, bukan cuma tidak, tapi tidak ada. Tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang zalim. Maka sebetulnya yang hanya menjadi musuhnya kita adalah kedzaliman. Ulangi lagi. Waqatilu, dan perangilah mereka hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada fitnah, wa yakuna dinu lillah, dan sampai agama itu milik Allah. Fa inin tahau, maka jika mereka telah selesai, fala udwana, maka tidak ada permusuhan illa ala dzalimin, kecuali atas orang-orang yang zalim. Nah, ini pertanyaannya bagus. Berarti udah paham itu berarti. Jelaskan. Diam-diam di belakang ini loh, Pak. Nah, ada kalimat dzalama, ada kalimat misalnya kalimatnya sama nggak, Pak? Sama nggak? Beda. Yang atas berapa huruf? 3, yang bawah 4. Artinya kira-kira sama nggak? Beda. Kalau yang atas apa? Dia dolim. Yang atas, yang bawah? Dia mendolimi. Kalau lebih dolim itu adlamu, pakainya doma. Ini kan dua-duanya fi'il madhi. Ini fi'il madhi. Ini yang atas 3 huruf artinya telah dolim. Yang bawah 4 huruf berarti ditambahi mendolimi. Sama apa enggak? Dolim sama mendolimi? Beda. Udah beda gitu aja. Kalau kalimat dolama 3 huruf, maka bagaimana bentuk fi'il mudhari'nya? Nah, tambah dot. Dolama yadlimu.
Dolama yadlimu. Pasti semuanya udah tahu bentuk fi'il amrnya, pasti udah tahu. Yaitu apa? Idlim. Sekarang yang kedua. Berapa huruf tuh? 4 huruf. Berarti tulisannya ya, dho, lam, sama mim. Karena 4 huruf, awalnya pasti yu. Yudlimu. Nanti fi'il amrnya adlim. Sekarang dirubah menjadi pelaku. Pelaku itu orang yang tadi itu yang ditanya tadi. Gitu ya, menjadi pelaku. Kalau seperti ini, fokuslah kepada kata ini, kata yang saya kotakin ini. Yang pertama ya, yang kedua yu. Ya Pak ya. Kalau pertamanya ya, berarti tinggal diikutkan pola fa'ilun. Betul. Berarti dzalimun. Orang yang zalim. Gitu ya. Kalau awalannya yu, maka tinggal diganti mim. Mim, dho, lam, sama mim. Mudlimun. Ya. Ini yang tadi. Kenapa enggak mu? Ya, karena berasal dari 3 huruf. Jadi kalimat yang punya makna orang yang itu ada 2 macam. Yang pertama yang diawali dengan mu, yang kedua diikutkan pola fa'ilun. Misalnya alima menjadi alimun, jahala menjadi jahilun, syahada atau syahida menjadi syahidun. Nanti ada tabelnya tuh Pak. Kan sekarang baru tabel madi maklum ke madi majhul, mudhari' maklum ke mudhari' majhul. Nah, sekarang nanti ada tabel lagi. Fi'il mudhari' menjadi pelaku, yaitu isim fa'il menjadi pelaku. Polanya cuma ada 2. Diikutkan pola apa? Fa'ilun, dzalimun, sama diikutkan pola. Pokoknya gini gampangnya, kalau yang diawali yu, tinggal yu-nya itu diganti dengan mim. Selesai Pak. Contoh nih, contoh. Ini apa ini? Oh, itu. Contoh begini, misalnya Pak, ada kalimat yuqatilu. Yuqatilu. Apa artinya? Dia memerangi. Ya Pak ya? Dia memerangi. Ubahlah menjadi orang yang memerangi. Tinggal yu-nya yang ini, yu yang ini diganti dengan apa? Mu. Diganti dengan mu. Nih. Saya ganti dengan mim. Karena ini isim, kan isim ya Pak. Pelaku itu kan isim, maka tinggal ditambah tanwin. Muqatilun. Orang yang memerangi. Misalnya ada kata yufsidu. Dia membuat kerusakan atau dia merusak. Ubahlah menjadi orang yang merusak. Tinggal yu-nya ini diganti dengan apa Pak? Dengan mim. Karena ini isim ditambah tanwin. Mufsidun, orang yang membuat kerusakan. Sekarang misalnya ada kata yaj'alu. Dia menjadikan.
Ubahlah menjadi orang yang menjadikan. Nah, fokusnya kepada apa tadi? Huruf pertama ya apa yu? Kalau yu diganti dengan mu. Kalau berawalan ya diikutkan pola yang pertama tadi, fa'ilun. Berarti caranya gimana? Ya-nya dihilangkan, ya kan? Ya-nya dihilangkan, harus dihilangkan kan berarti ja'ala Pak. Terus kemudian setelah jim ini ditambahi dengan alif, ya, akhirnya menjadi i, karena isim menjadi tanwin, berarti jailun, orang yang menjadikan. Misalnya lagi ada kalimat yuhsinu, dia berbuat baik, ya, yuhsinu hasan, dia berbuat baik atau dia memperbaiki. Nah, ubahlah menjadi orang yang. Nah, kalau Pak Ketua DKM udah guyang-guyang aku aman mukanya. Diganti dengan mim. Karena isim ditambahi tanwin, muhsinun. Nah, kadang-kadang bunyinya bukan muhsinun, Pak. Tinggal ditambahi alif lam misalnya. Kalau sudah ada alif lam, tanwinnya dihilangkan. Al-muhsinu. Kadang-kadang dirubah menjadi jamak, ditambahi apa? Ditambahi wawu dan non. Al-muhsinuna. Kadang-kadang jamaknya nggak pakai una tapi ina. Ya, al-muhsin, al-muhsinina, orang yang berbuat baik. Gampang kan Pak? Gampang. Bisa. Makanya ada Pak Muhsin, saking senengnya dia punya anak laki-laki dinamai Hasan. Kan sama kan Pak? Muhsin orang yang berbuat baik, Hasan ya orang yang baik gitu. Punya anak laki-laki dinamai Husain. Nah ini kenapa kok adzolimin? Berarti nanti jawabannya kenapa Pak? Kenapa kok nggak pakai mu? Bermakna orang tapi kok nggak pakai mu? Jawabannya berarti apa? Berasal dari kosakata yang tiga huruf. Itu berasal dari kosakata yang 3 huruf. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah dan sampai ada bahwa apa? Agama itu milik Allah. Maka jika mereka telah selesai, maka tidak ada permusuhan kecuali hanya orang-orang zalim. Berarti ketika nanti ada yang wajib kita perangi, bukan masalah orang ini siapa, tapi kedzalimannya yang harus kita perangi. Terakhir, silahkan diterjemahkan, warnanya sudah biru berarti udah bisa. Ayo Pak Ustaz. Asy-syahrul haram. Ya. Kan urut tadi ke sana kan. Dan habis ini selesai berarti Pak DKM nggak usah. Seneng banget. Ayo Ustaz, silakan.
Kalimat melampaui batas dalam peperangan maksudnya apa, Pak? Kalau melampaui batas dalam hal kita tidak berperang kan kita melanggar syariat. Itu namanya melampaui batas. Kalau orang dalam peperangan maksudnya menyerang. Gitu ya, Pak? Menyerang duluan saja sudah diartikan melampaui batas. Ada orang dia macam nggak nyerang, nggak ngapa, tahu-tahu kita serang. Dolim nggak itu, Pak? Nah, i'tada itu maksudnya apa? Maka barang siapa yang menyerang, gitu ya. Nah, bersama orang-orang yang bertakwa. Asy-syahrul haramu, ini diperhatikan. Kalimat asy-syahru ada alif lam, diakhiri dengan dhammah. Al-haramu alif lam diakhiri dengan dhammah. Berarti apa? Kalimat al-haram menjadi sifat dari kalimat asy-syahru. Berarti terjemahnya gimana? Bulan yang haram, bisyahril harami, ini juga sama. Bisyahri ada alif lamnya diakhiri dengan kasroh. Ada alif lam lagi diakhiri dengan kasroh. Berarti bulan yang haram dengan bulan yang haram. Maksudnya apa? Pada bulan yang haram, dengan bulan yang haram, wal khurumatu, dan apa ya? Yang dimuliakan yang lainnya selain bulan apa? Kalimat yang disandingkan dengan kalimat al-haram itu selain asy-syahru apa, Pak? Tempat, yaitu Masjidil Haram. Terus apa lagi? Kan tempat yang haram, bulannya haram. Itu ya. Itu qisasun, berlaku hukum qisas. Nah, ketika ada peperangan, kok dilakukan di mana? Di bulan haram. Bulan haram itu bulan 4 itu, Pak. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Jadi 4 bulan ini namanya asy-syahrul haram. Wal hurumat, di antara yang memerangi tempat-tempat yang dimuliakan atau memerangi orang-orang yang diharamkan diserang. Qisasun, berlaku hukum qisas. Ini nanti kan kaitannya tentang perjanjian. Orang kafir pun dilarang menyerang orang yang tidak ikut perang, karena orang yang tidak ikut perang ini al-hurumat, haram untuk diserang, atau orang yang sedang beribadah. Maka yang menyerang misalnya membunuh, maka kena hukum apa, Pak? Kena hukum qisas. Itu yang membedakan antara berperang di bulan haram sama berperang di luar bulan haram. Famani tada, maka barang siapa yang menyerang alaikum atas kalian, menyerang kalian, fa'tadu, maka seranglah, balaslah serang, alaihi atasnya. Ini perlu digarisbawahi, membalas menyerang itu bimisli ma'tada alaikum, dengan seperti apa-apa yang ia telah menyerang alaikum atas kalian. Gimana caranya, Pak? Kalau ada orang menyerang, boleh nyerang balik, boleh, tapi harus apa? Seperti dia menyerang kita. Sulit itu, Pak. Biasanya kalau orang membalas itu pengennya lebih kenceng apa disamain? Ya, Pak ya, gitu. Saya dicubit sekali, kalau mau membalas pasti pengen yang lebih. Iya. Kecuali dikasih duit, Pak Ji. Kalau kasih duit, balasnya pengennya lebih apa pas? Pak Haji Qasim lebih itu, alhamdulillah, benar itu.
Untuk malah minta diskon kali. Bimisli ma'tada. Jadi kalau inilah Islam sampai menggarisbawahi supaya orang itu tidak semena-mena menyerang. Sampai diperbolehkan nyerang saja, membalas serangan saja harus bimisli ma'tada alaikum. Sulit itu, Pak. Begitu lebih dia melampaui batas. Ayo, gimana caranya? Ditonjok, ditonjok gigi satu patah. Giliran kita balas tonjok gigi dua patah. Dalim nggak itu, Pak? Dalim. Gitu. Makanya berperang itu ada aturannya. Di Quran itu sampai diatur. Tapi aturan-aturan yang ada itu menunjukkan kalau sesuatu yang diperbolehkan itu jangan sampai semena-mena, jangan sampai sembarangan. Makanya terus kemudian kok ketika ada orang berani bawa bom hanya ingin membunuh orang-orang yang tidak beriman, ya tentunya tidak sesuai dengan teks Al-Qur'annya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Apa tadi? Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini ada kalimat orang-orang yang bertakwa. Dia diawali dengan mu. Ya, berarti nanti dari fi'il yang 3 huruf apa 4 huruf? Pasti lebih dari 3 huruf. 4 misalnya. Diulangi lagi. Asy-syahrul haramu, bulan haram, bisyahril harami, dengan bulan haram, wal hurumatu, dan yang dimuliakan, kisosun, berlaku hukum kisos. Famani i'tada, maka barang siapa yang melampaui batas, alaikum, atas kalian, fa'tadu, maka seranglah, alaihi, atasnya, bimisli ma'tada alaikum, dengan semisal apa-apa yang telah melampaui batas atas kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Yuk dikoreksi yang PR itu kemarin apa namanya ya? Bukan ya? Ini bukan yang ini ya? Enggak ada di saya. Latihan ya? DOC. Akhirnya apa? 001. 0021. DOC. Oh bukan. Ya nggak jadi nih.
DOJ. Belum saya buka kali. Ayo sekarang aja, langsung aja. Nasoro menjadi, itu contoh. Duanya berarti nomor 1. Jamaah menjadi jumi'ah. Jamaah menjadi jumi'ah. Kalau jamaah mengumpulkan berarti jumi'ah dikumpulkan. Jamaah yajma'u, yajma'u menjadi yujma'u, dikumpulkan. Betul. Ghusala menjadi ghusila, ghusala menjadi ghusila. Ghusala fi'il mudhari'nya yaghsilu. Karena 3 huruf kan, ghusala 3 huruf berarti yaghsilu. Misalnya ada kalimat ini sekaligus ya. Yaghsilu. Ubala menjadi orang. Kalau ghusala artinya apa? Mandi atau membersihkan. Yaghsilu, dia sedang mandi. Orang yang mandi. Orang mencuci, apa? Karena berawalan ya, berarti ikutkan pola fa'ilun. Berarti apa? Ghosilun. Nggak jadi PR ini. Udah dikerjain. Berarti ghosala yaghsilu, ghusila yughsalu. Kalau orangnya berarti ghosilun, orang yang mandi atau yang membersihkan. Doroba sekarang. Doroba menjadi duriba karena fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya yadribu, memukul. Kalau dipukul menjadi yudrabu, betul, yudrabu. Ubala menjadi orang yang memukul. Doribun, orang yang memukul. Ghafara menjadi gufira. Fi'il mudhari'nya yaghfiru, mengampuni. Kalau diampuni yughfaru, orang yang mengampuni. Fa'ilun berarti ghafirun, betul. Satara menutup, satir. Telah menutup, telah ditutup berarti sutira, betul. Satara yasturu, betul. Menutup berarti ditutup berarti yustaru. Khalaqa menjadi khuliqa. Fi'il mudhari'nya yakhluqu menjadi yukhlaqu. Rusima menjadi rosama, rosama rusima. Yarsumu yursamu. Fataha menjadi futiha. Fi'il mudhari'nya yaftahu menjadi yuftahu. Syahida menjadi syuhida. Fi'il mudhari'nya yashhadu. Fi'il majhulnya yushhadu. Kalau orang yang bersumpah, orang yang menyaksikan, orang yang bersaksi, syahidun. Tabi'ah mengikuti. Kalau diikuti tubi'a, sedang mengikuti. Yatba'u, kalau sedang diikuti yutba'u. Orang yang mengikuti tabi'un. Pokoknya kalau berasal dari 3 huruf atau fi'il mudhari'nya berawalan ya, diikutkan pola apa? Fa'ilun. Nah, nanti kalau untuk fi'il yang berasal dari 4, 5, 6 huruf, nanti kita bahas di lain waktu, ya Pak ya.
Cukup ya untuk hari ini ya. Nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada lah, ngapain nanya-nanya. Ya udahlah, anggap aja udah paham gitu ya. Ya, Bismillah. Kita tutup untuk pertemuan kita di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.